Assalamualaikum. Di video kali ini saya akan membahas bagaimana cara penggunaan dari grid dan simbol di Indusoft Web Studio. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan penggunaan grid terlebih dahulu. Sekarang kita akan membuat screen gridnya dulu dengan men-save as menu home, screen home tadi. Lalu jangan lupa mengganti backgroundnya. Setelah itu tambahkan dulu teks untuk judul screennya. Lalu kita ambil gridnya. Nah, ini merupakan tampilan dari grid. Setelah itu kita akan menambahkan kelasnya terlebih dahulu. Saya kasih nama kelas ini OEE. OEE ini biasa dipakai untuk membahas durasi runtime dan downtime pada suatu mesin. Pada tabel pertama kasih nama uptime, lalu yang kedua downtime, dan yang ketiga itu mesin name, nama mesinnya. Nah, untuk tipe namanya kita pakai string pastinya, dan yang uptime dan downtime dipakai integer. Setelah itu saya akan menambahkan datasheet dari gridnya. Untuk nama tagnya dikasih nama OEE tag, dan tipenya pakai tipe kelas yang tadi kita buat, yaitu OEE. Untuk menampilkan datanya, kita menggunakan data yang kelas tag, terus dikasih nama kelas tagnya yaitu OEE text, dan numbernya saya bikin 3. Nah, di sini kolom yang akan ditampilkan pada grid, yang pertama akan menampilkan mesinnya, lalu uptime, lalu yang terakhir downtime. Tipenya untuk nama mesin sudah sesuai, yaitu teks, dan kalau uptime dan downtime itu tipenya numeric. Oke, setelah itu jangan lupa untuk save screennya. Lalu kita tambahkan button untuk menampilkan screen grid ketika nanti dijalankan. Oke, saya lupa untuk tag OEE-nya pada array diganti 2, karena di sini kita akan menggunakan 2 mesin misalnya. Untuk menampilkan data-datanya di grid, kita tambahkan
tag dan nama masing-masingnya itu di database. Kita tambahkan databasenya. Oke, lalu saya akan menambahkan nilai dari masing-masing datanya. Untuk nama mesin pertama, nilai uptime-nya 10 dan downtime-nya 5. Untuk mesin yang kedua itu nilai uptime-nya 100 dan downtime-nya 50. Oke, setelah itu jalankan. Nah, ini dapat terlihat nama mesinnya dan nilai uptime maupun downtime-nya. Pada grid ini kita juga dapat menampilkan baris keberapa mesin yang aktif. Nah, di advance kita tambahkan number of row-nya. Dan row numbernya. Setelah itu tambahkan teks untuk dapat nilai dari baris yang aktif. Lalu jangan lupa kita tambahkan teks data link untuk menampilkan nilainya nanti. Dan jangan lupa menceklis input enable-nya agar nilainya bisa kita ganti-ganti sendiri nanti. Yang ketika dijalankan akan terlihat number of row-nya berapa dan row number yang sedang diaktifkan itu berapa. Oke, beginilah penggunaan dari grid, dan selanjutnya saya akan menjelaskan penggunaan dari simbol. Sebelumnya kita tambahkan dulu screen untuk simbolnya.
dengan simbol, kita bisa mengklik simbol di libraries. Nah, di sini terdapat banyak simbol yang dapat kita gunakan. Kurang lebih seperti ini. Kita bisa menggunakannya semua. Oke, di sini saya akan menggunakan slider karena sebelumnya juga pernah menggunakan slider ini. Nah, slider ini bisa diedit, jadi kalian dapat mengedit warnanya sesuka hati kalian. Nah, caranya mengklik nih simbolnya, ganti-ganti aja warnanya sesuka hati. Sini juga terdapat link picture, bisa posisiannya bisa diubah-ubah. Jika sudah, klik tombol save. Nah, kalau ini di save, itu akan mengaruh ke sebelumnya seperti ini. Di screen sebelumnya dia akan menjadi seperti yang kita save tadi. Nah, untuk ini kita tidak bisa meresize nya kecuali kita men-uncheck use link size. Nah, sekarang simbol udah bisa di resize. Sebelum kita runningkan, tambahkan dulu tagnya. Sini saya tambahkan aja nilai kelembaban. Nah, setelah itu kita save dulu screennya. Sebelum dijalankan, untuk menampilkan screen simbol, kita harus menambahkan button simbol terlebih dahulu. Nah, beginilah tampilan dari simbol yang kita edit tadi. Nah, setelah itu kita juga bisa membuat sendiri simbol sesuai dengan keinginan kita. Nah, sekarang saya akan buat simbol slider bikinan saya sendiri. Nah, pada button jangan lupa kita aktifkan animationnya, yaitu visibility or position. Ini agar bisa diubah-ubah posisinya. Terus kita tambahkan juga kotak satu lagi. Nah, kotak ini itu untuk bar grabnya. Jangan lupa untuk mengaktifkan animation dari kotaknya ini, yaitu bar grab. Untuk menampilkan nilainya, kita tambahkan teks aja di bawah. Oke, jika sudah crop semua, lalu klik kanan dan kita harus men-save simbol yang kita buat. Agar slider bisa digunakan dengan semestinya, kita harus mengedit
textnya dulu. Nah, pada visibility or positionnya kita tambahkan tagnya dulu agar dia dapat menampilkan nilai-nilainya nanti ketika dirunningkan. Oke, jangan lupa untuk menceklis enable agar slidernya bisa aktif. Setelah itu save editan yang telah kita buat. Untuk batas nilai slider yang ditampilkan, kita buat dulu batas-batasnya. Nilai maksimumnya 100 dan nilai minimumnya 0, dan kita tambahkan tag value-nya. Nah, ketika dirunningkan kira-kira seperti ini tampilan slider yang kita buat sendiri sebelumnya tadi. Kita juga dapat menampilkan apa ya namanya, nama dari slider yang kita buat. Nah, untuk captionnya ditambahin dulu biar banyak bisa menampilkan hurufnya. Di tag kita tambahkan label. Setelah itu di properti labelnya kita tulis apa yang akan ditampilkan. Setelah itu screen dirundingkan. Nah, labelnya akan muncul, tetapi nilai yang di bawahnya belum muncul karena kita belum menambahkan tagnya di label yang di nilai slider di bawahnya. Kita harus mengeditnya, tambahkan teks data link. Setelah itu jangan lupa di save, lalu jika kita runningkan, nah nilainya sudah muncul. Nah, beginilah tampilan dari simbol yang dapat digunakan di Unisoft Web Studio. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.